Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Atas limpahan berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang diantaranya nikmat usia yang panjang, nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliaulah Islam dapat kita rasakan hingga detik ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah setelah penantian yang panjang selama 11 bulan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Tentu yang patut kita lakukan adalah bersyukur, karena ini merupakan salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita selaku hamba-hambanya untuk bertemu kembali di Ramadan ini. Kita perlu mencontoh para ulama salaf rahimahumullah yang dulu mereka lakukan ketika menjelang bulan suci Ramadan. Dengan penuh pengharapan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan." Lalu setelah memasuki bulan suci Ramadan, mereka memohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang utama adalah diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani ini semua di bulan suci Ramadan ini. Bahkan hingga 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, ulama salaf masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sesungguhnya memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Bulan ini merupakan bulan Al-Quran, bulan penuh rahmat dan ampunan, dan bulan penuh pembebasan dari api neraka. Yang tentu saja keutamaan ini tidak dimiliki bulan-bulan yang lainnya. Hal ini jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk di bulan suci Ramadan ini. Sudah menjadi keharusan sebagai umat muslim kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan yang ditandai dengan persiapan-persiapan dan perencanaan yang matang tentunya. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan mudik misalnya ke suatu tempat di luar kota, tentu kita akan melakukan persiapan-persiapan minimal fisik, mental, pengetahuan, dan lain-lainnya agar perjalanan kita berjalan dengan lancar dan tidak memiliki hambatan sedikit. Begitupun ketika akan menghadapi bulan suci Ramadan, sebelum menjalankan bulan suci tersebut, tentu persiapan-persiapan yang matang harus kita persiapkan. Persiapan fisik, kita harus senantiasa belajar dari sebelum-sebelumnya apa yang harus kita lakukan. Misalnya seperti memperbanyak saum sunnah, kemudian melakukan latihan-latihan ibadah yang lainnya. Selain itu, mempersiapkan mental agar tidak kaget ketika menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan nanti. Kemudian, persiapan yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan ini menjadi hal yang wajib bagi kita sebelum kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena
tanpa pengetahuan, tentu ibadah-ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, diperkuat dengan hadis-hadisnya, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui contoh yang telah beliau lakukan. Seperti halnya menjalankan puasa ataupun saum. Puasa memiliki ketentuan tersendiri, yaitu diawali dengan terbitnya fajar dan diakhiri atau berbuka setelah terbenamnya matahari, atau dari mulai subuh, azan subuh hingga azan maghrib. Di samping itu ada amalan-amalan yang lainnya yang harus kita lakukan. Untuk hal demikianlah kurang lebih dalam kita mempersiapkan bulan suci Ramadan. Namun sebetulnya lebih lengkap, Rasulullah SAW telah mencontohkan amalan-amalan ataupun hal-hal yang beliau lakukan ketika dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama yang sering Nabi Muhammad laksanakan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambut bulan suci yang istimewa ini, tentu Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk senantiasa banyak berdoa. Kebiasaan tersebut kemudian dicontoh oleh para sahabat dan salafus saleh. Bahkan mereka berdoa dari jauh-jauh hari, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahkan 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. Doa mungkin yang populer yang sering dibacakan yaitu Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa ballighna ramadana. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan suci, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Itulah doa yang populer mungkin sering kita bacakan. Kemudian contoh yang Rasulullah SAW berikan terhadap kita dalam menyambut bulan suci Ramadan yaitu memperbanyak puasa. Nah, amalan kedua ini Nabi senantiasa memperbanyak puasa. Bahwasannya puasa-puasa yang dilakukan sebelum bulan suci Ramadan ini cukup banyak sekali gitu ya. Puasa-puasa sunnah khususnya seperti puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud atau puasa yang lainnya. Kemudian selain itu, yang ketiga, Nabi senantiasa lebih giat untuk sholat malam. Ini termasuk cara Rasulullah dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ini merupakan latihan Nabi Muhammad sebelum menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah mengenai kebiasaan yang melaksanakan sholat malam, padahal dosa-dosanya beliau telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah pun menjawab dengan ungkapan yang menyentuh, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka itulah kenapa Rasulullah Nabi Muhammad untuk memperbanyak sholat malam ketika menjelang, bahkan jauh-jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, Nabi memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan sebagaimana termaktub dalam kitab Latifatul Ma'arif, jika diibaratkan waktu setahun sebagai pohon, maka Ramadan merupakan waktu untuk panen. Sementara bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun dan Sya'ban waktu untuk menumbuhkan dahan. Maka di kedua waktu tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan menyambut bulan suci Ramadan tersebut dengan mengerjakan banyak-banyak amal kebaikan. Bagaimana kita mungkin yang kita rasakan bahwasanya 11 bulan kita telah melakukan banyak sekali dosa atau khilafan yang kita sadari atau yang kita tidak sadari, baik itu dosa yang kecil maupun yang dosa yang besar. Maka sudah sepatutnya untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan agar hati kita bersih, dosa-dosa kita bersih, kita memperbanyak memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya,
Nabi senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering mengingat Allah termasuk amalan yang utama dalam menyambut bulan mulia. Mengenai keutamaan zikir ini, sahabat Abdullah bin Bushr pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ajaran-ajaran Islam telah banyak padaku, maka beritahukanlah aku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Biarkanlah lisanmu terus basah dengan menyebut Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Maka jangan sampai lidah kita kering karena tidak menyambut nama-nama atau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, cara Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan bergembira. Nah, tak hanya menyambut dengan perasaan gembira, Rasulullah juga memanjatkan doa tatkala melihat hilal yang menjadi pertanda masuknya bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Ibnu Umar, ia berkata, bila Rasulullah melihat hilal, ia berkata, Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah hilal ini bagi kami membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, dan taufik kepada yang dicintai Rob kami dan diridainya. Rob kami dan Robmu atau hilal adalah Allah. Nah, demikian yang Rasulullah contohkan dalam menyambut ibadah di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika pada saatnya bulan suci Ramadan itu datang, kita sudah siap secara fisik, mental untuk menghadapi ibadah di bulan suci Ramadan, agar ibadah kita berjalan dengan khusyuk, ibadah kita berjalan dengan sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah kultum singkat ini, semoga menjadi pengingat untuk diri saya pribadi dan untuk khusus dan umumnya menjadi pengingat untuk kita semua bahwasanya kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kerinduan terhadap bulan suci ini. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.